Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji, dan segenap mustami dimanapun berada yang menyimak kajian ini saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu sekalian, makanya ulat, kemudian bekicot itu yang kalau kita nanam-nanam Pak sudah bagus-bagus berindil semua, pagi-pagi berindil, apa ternyata dimakan bekicot, ulat itu dalam zahirnya dia hama, tapi kalau kita telisik terus kegunaan bekicot apa, itu lendirnya bekicot itu Pak, itu merupakan semacam antiseptik dan kalau luka itu Pak, itu akan cepat sekali nyambung jaringan-jaringan tubuh kita. Itu kalau ditetesi sama liurnya bekicot itu Pak. Itu di antaranya itu. Ya saya nggak usah ngomong itu bisa disate, enak dimakan lah, itu ya jijik lah kalau yang jijik. Tapi dari segi manfaat seperti itu. Kemudian ulat, di balik itu semua ketika kita nanam kemudian dimakan bekicot, dimakan ulat, itu jadi sedekah Pak. Jadi sedekah kita dan mengalirkan pahala yang sangat besar. Maka ma khalaqta hadza batila subhanaka. Jadi tidak satu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia, dan Allah Maha Suci dari kesia-siaan itu. Maka seluruh isi alam semesta ini, langit, bumi, ini adalah satu kebesaran Allah, dan semua yang diciptakan Allah itu mengandung manfaat. Maka disitulah ketauhidan kita digugah, diantarkan oleh ayat ini agar semua bermuara pada kebesaran dan kasih sayang Allah kepada kita. Ini Ali Imran 190 dan 191. Kemudian beberapa ayat di dalam surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana terhadap onta, bagaimana onta itu diciptakan? Wah, ini kalau diurai satu persatu Pak, nggak cukup ini berepisode-episode ini. Onta itu salah satu binatang yang sangat unik, di mana kakinya itu didesain sedemikian rupa oleh Allah untuk tahan panas, untuk tahan jalan, dan macam-macam. Speknya itu sangat rumit. Kemudian dia bisa menyimpan cadangan minum di punuknya itu, dan katup matanya Pak. Onta itu bisa melek terus, tapi bisa terlindungi, ada semacam selaput, tidak kedap, tapi selaputnya ini bisa melindungi kornea matanya. Ini Masya Allah Pak. Jadi kalau diteliti sekilas, saya sekilas melihat kenapa kok disebutkan ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana onta diciptakan. Apakah kalian tidak melihat onta, bagaimana onta diciptakan? Ini sangat unik, dan disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita ditantang oleh Allah, apakah juga kalian tidak melihat bagaimana langit ditinggikan, bagaimana kemudian gunung ditancapkan, kemudian bumi dihamparkan. Ini semua ada maksud Allah. Ini semua selain skill Allah yang tidak terhingga, yang tidak tertangkap oleh akal kita. Skill Allah bagaimana bisa mengatur, menaikkan, meninggikan langit, kemudian menancapkan gunung, dan gunung itu berjalan Bapak. Gunung itu berjalan seperti awan di langit yang berjalan-jalan. Gunung itu berjalan, dan gunung itu adalah paku bumi.
Itu kalau kita teliti, dunia ini, kalau bumi ini kalau nggak ada gunung-gunung Pak, yang nggak jadi dunia, nggak jadi bumi. Maka gunung itu adalah paku bumi, ini diantaranya. Jadi kalau diteliti secara sains seperti itu. Dan bagaimana bumi dihamparkan, bumi lempar ini, bumi dihamparkan dalam makna memang digelar. Kalau bentuknya jelas bulat. Nah, rahasianya kenapa orang yang di bawah kok tidak jatuh itu? Bagaimana orang yang di samping ini bulat, orang yang di sini kok nggak jatuh? Karena di situ ada magnet bumi, ada gravitasi, ada daya tarik bumi, sehingga semua yang ada di luar bumi ini tersedot. Nah, kalau kita lempar batu pasti jatuh ke bumi. Di antaranya itu rahasia ilmu pengetahuan yang dibocorkan sedikit saja oleh Allah untuk kita pelajari, untuk kita fikirkan. Maka perintahnya, kalau sudah demikian adanya perintah dari Allah, fadzakir, maka berilah peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini fadzakir innama anta mudzakir. Jadi kalau kalian sudah ingat Allah, sudah melihat, meneliti, kemudian menemukan satu kesimpulan ma khalaqta hadza batila, tentang ditinggikannya langit, tentang dihamparkannya bumi, tentang ditancapkannya gunung-gunung, bagaimana unta diciptakan, dan ini mengarah pada kemahakuasaan Allah, bahwa Allah itu benar-benar mandiri 100% gitu. Dan ini semua kesadaran tauhid ini semua kita berikan peringatan itu kepada manusia, kepada sesama kita. Fadzakir, Rasul disuruh oleh Allah untuk memberikan peringatan, memberikan pencerahan seperti ini kepada segenap manusia. Innama anta mudzakir, dan sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Jadi kalau kita sudah sampaikan Pak, dalam hal apapun, terutama dalam keunikan alam semesta, penciptaan Allah, dan keesaan ketauhidan Allah ini, kita sampaikan itu. Adapun orang tidak percaya, adapun orang mengada-ada dan lain sebagainya, kita sudah di luar wilayah kita. Yang penting kebenaran tentang apapun kita sampaikan sesuai dengan apa yang setelah Allah ajarkan, sampaikan dengan Rasul ajarkan. Selebihnya kita hanya memberikan peringatan, hanya memberikan pencerahan, hanya menyampaikan. Kita tidak memiliki kewenangan untuk orang yang sudah mendengarkan itu kemudian menjadi paham. Yang paham pun juga kita tidak punya kemampuan untuk agar orang itu mengikuti kepahamannya itu. Ya, jadi tugas kita dibatasi di situ. Innama anta mudzakir. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, kita nggak akan bosan Pak, nggak akan bosan berdakwah, memberikan satu pencerahan, misalkan tentang sholat. Sudah ngaji tentang sholat, antara makmum, imam, ini kepatutannya begini. Imam yang harusnya yang memenuhi kriteria bacaannya, kepahamannya tentang fikih sholat dan lain sebagainya. Kita misalkan bukan takmir. Nah, di satu masjid seperti yang saya lakukan di mana-mana seperti itu Pak. Di satu masjid ada imam saya tak tepak misalkan. Nah, itu kewajiban takmir. Maka masjid itu harus ada takmir. Di sini ada takmir. Sudah ada ya. Kewajiban takmir untuk apa? Untuk menseleksi dan memilih imam rotib itu untuk yang tepat gitu. Apa kriterianya? Dua saja sebenarnya kriterianya. Satu, memahami fikih sholat, baik jadi imam maupun jadi makmum, tentang kalau batal sholat bagaimana, kalau lupa bagaimana, itu paham. Kemudian bacaannya itu baik dan benar. Bacaannya baik dan benar itu. Jangan sampai bacaan salah sampai mengubah arti kemudian tetap dijadikan imam. Itu kewajiban takmir untuk memanage sirkulasi petugas-petugas itu. Itu diantaranya itu. Nah, misalkan kita jamaah biasa kemudian sudah memberikan masukan kepada takmir, ya sudah, yang penting kita sudah berdasarkan yang kita tahu sudah kita sampaikan. Selebihnya ya sudah, kita tidak bisa mengintervensi hati manusia. Kita tidak bisa, yang penting
Mudarat manfaatnya sudah kita sampaikan, ada kejanggalan apa, kalau kejanggalan ini tidak dibenahi, mudarat manfaatnya seperti apa, selesai kita. Selesai. Ya, sampai di situ. Itu dalam semua hal, dalam semua kasus. Fadzakir, sampaikanlah, ingatkan, berilah peringatan. Tapi ingat, jangan maksa. Innama anta mudzakir. Engkau hanyalah memberi peringatan, stop. Tidak boleh maksa, kan kehendak, tidak berwenang untuk mengubah pendirian atau hati manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Baik, ayat terakhir dalam bab ini yang disampaikan, yang dinukil oleh Imam Nawawi adalah afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maka apakah kalian tidak berkelana atau berjalan di muka bumi, berkeliling, berjalan, mengembara, kemudian memikirkan apa yang kalian temui. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah sebenarnya, kita tidak boleh tidak mau tahu dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita disarankan, diperintahkan, dipertanyakan kalau kita tidak mau berjalan keliling, meninspeksi, mengadakan sebuah riset kecil-kecilan lah sekapasitas kita. Yang Pak Tani ya berdiri di depan, berjalan ke sawah, melihat rumput, melihat apa. Ini maknanya adalah kita mengembangkan, kita berjalan, memperjalankan kesadaran kita tentang alam semesta di sekitar kita. Ya, ini kemudian kita menemui apa, kita pikirkan. Kita nemui apa, kita pikirkan. Yang pada puncaknya nanti adalah ma khalaqta hadza batila. Itu kemudian di dalam bab ini Imam Nawawi hanya menukil satu saja hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ya, kalaupun ayat-ayatnya sangat banyak, sebenarnya ayatnya sangat banyak, wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat yang mengenai tentang tafakur ini sebenarnya sangat banyak. Terus kemudian wa minal ahadis, dan dari hadis sabik, dari sahabat sabik, bahwasanya Nabi mengatakan satu perkataan pendek, al-kaisu man dana nafsahu, bahwasanya orang yang cerdik itu orang yang akalnya hidup, orang yang nalarnya hidup, yakni orang yang cerdik, al-kais itu adalah man dana nafsahu, orang yang bisa menganalisa itu semua seberapapun sekadarnya, menganalisa dan kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kebesaran alam semesta ini menjadikan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang berakal, adalah orang yang cerdik, adalah ulul albab. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemampuan untuk tafakur, ya Pak. Tafakur yang kemudian menghasilkan peningkatan iman dan peningkatan keyakinan, kemudian kita memperoleh peningkatan ketauhidan kita. Di saat yang sama kita terjauhkan dari kesyirikan. Alam semesta ini yang menciptakan, yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak ada kaitannya dengan ramalan-ramalan yang tidak. Ada gerhana, itu bukan balak, bukan buto hijau, bukan apapun. Jadi di sana tujuan kita mempelajari tafakur ini, ayat-ayat Allah yang telah kita kupas, dan satu hadis Nabi SAW tadi itu menyimpulkan bahwasanya al-kais man dana nafsah, orang yang cerdik, orang yang berakal itu adalah orang yang mampu menggunakan akal pikiran kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Enggak? Dengan adanya kita diberi akal untuk berpikir menghadap kamunya, sehingga apa yang saya katakan tadi itu ternyata banyak ilmuwan menemukan penelitiannya. Tapi contoh sekarang atom, nah mungkin dia akan berpikir akan berpengaruh, akan berdampak kurang baik. Ternyata sekarang itu bermasalah, artinya dijadikan untuk apa adanya, sebagai alat bisa merugikan manusia sendiri. Nah, apakah dengan penemuan ini tadi, dengan adanya dampak yang negatif tadi, apa kita yang berkata ini tidak mendapatkan
perasaan misalnya kesalahan atau dosa dari kita. Iya. Jadi nuklir, atom itu adalah ciptaan Allah yang di situ memiliki daya guna yang sangat luar biasa. Ma khalaqta hadza batila. Nuklir, atom itu kalau dikelola atau di manajemen, dimanfaatkan untuk kemaslahatan itu sangat besar, Pak. Listrik itu dari tenaga nuklir ada. Bahkan nanti kendaraan apa yang listrik yang apa itu dari tenaga nuklir ada. Jadi kalau orang mandana nafsahu, orang yang kalau dia itu cerdik, kalau itu ulul albab, maka rahasia-rahasia ilmu pengetahuan yang telah dipecahkan itu akan didaya gunakan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan. Yang tujuannya apa? Dia nanti akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan atas apa? Atas yang dia perbuat. Maka orang kalau tidak memiliki kesadaran akan kembali kepada Allah, tidak mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita akan menghadap Allah, itu ya yang terjadi adalah temuan-temuan yang dahsyat itu digunakan untuk memenuhi hasrat hawa nafsu, kekuasaan dan lain sebagainya. Bom nuklir kemudian dibikin bom yang menghancurkan pemusnah massal. Atom dijadikan bom untuk mengebom manusia, misalnya seperti itu. Sama dengan kasus-kasus kecil aja. Kita bisa mengolah besi menjadi pisau. Nah, kemudian pisau ini mau kita apakan? Kalau kita ini ulul albab, kalau kita ini memenuhi berpikir berdasarkan pertanggungjawaban kita kepada Allah, pisau ini ya kita gunakan untuk masak, untuk kemanfaatan, untuk nyembelih ayam, kan begitu. Tapi kalau kita tauhid, kita lepas dari iman dan keyakinan dan ketauhidan, maka pisau ini akan untuk memenuhi hasrat hawa nafsu saya. Naudzubillah, kita untuk ngerampok orang, begal orang dan lain sebagainya itu, Pak. Jadi di situ. Jadi ilmuwan itu ilmu memang milik Allah. Innamal ilmu indallah. Itu milik Allah. Tetapi kemudian yang memegang ilmu ini, yang kemudian menguak ilmu Allah ini, kemudian dana nafsahu apa tidak? Adalah kayyis apa tidak? Dia orang yang ulul albab atau tidak? Yang memiliki kesadaran tauhid apa tidak? Kalau enggak ya jurusannya untuk membuat kerusakan. Tetapi kalau orangnya ini orang yang ulul albab, yang berakal, yang khusyuk di hadapan Allah, digunakan sebesar-besar kemanfaatan manusia, ya, khairunas anfa'uhum linnas. Ini mudah-mudahan, dan ini berlaku di level semua kita loh, Pak. Kita misalkan kita ngobong diam apa, Pak? Sampah-sampah kita bakar misalkan. Nah, ini kita bakarnya untuk mau apa gitu. Ya kalau kita bakarnya ini nggak tepat, tujuannya untuk ngububi tetangga, untuk apa? Bikin tetangga ben kapok wis tak bom misalnya. Iya, kita dosa. Tapi kalau kita bakar, kita cari waktu dan tempat yang sesuai ya untuk kemaslahatan supaya sampah tidak bau busuk dan lain sebagainya ya. Ini semua seperti mata uang. Ilmu Allah yang diadopsi, yang dikuasai oleh manusia ini seperti dua mata uang. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Dan ini connect dengan fitrah kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Terus sambut kita, Ibu. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.